Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Ustadz Fathur Rahman Kamal LC MSI yang telah memberikan ceramahnya pada kami semua. Baik Al-Ustadz, ini memang kalau dari waktu yang direncanakan sudah terlewat waktu 10 menit, namun kita lihat di sini di kolom chat ada antusias dari teman-teman untuk bertanya Ustadz. Mungkin saya bacakan Ustadz ya. Seseorang yang bertakwa mendapatkan jaminan keberkahan dari Allah. Bagaimana wujud keberkahan yang diperoleh seorang mukmin yang bertakwa? Terima kasih ya saudara moderator tentang keberkahan. Bagaimana sih wujud keberkahan ya orang yang bertakwa? Keberkahan itu kan dari kata al-birkah, dia satu akar kata dengan al-birkah. Jadi al-birkah itu artinya kolam. Kalau Anda melihat satu kolam, dia ada filosofi Pak, mesti air di situ banyak. Dan ingat filosofi air di dalam Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air itu kami ciptakan segala sesuatu, kata Allah. Jadi air itu luar biasa, Pak. Filosofi air yang kemudian tadi air yang terkumpul di satu kolam disebut dengan keberkahan dan seterusnya itu. Nah, artinya apa ya? Kebaikan yang ada pada diri kita ya. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat orang mukmin itu seperti pohon kurma, Pak. Pohon kurma itu semuanya apa? Semuanya bermanfaat, Pak. Dari batangnya, dari pelepahnya, dari daunnya, dari pohonnya, semuanya bermanfaat. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan apakah kita ini orang yang bertakwa, pertama, indikatornya adalah kata para ulama, kembali kepada definisi takwa, yaitu adalah fi'lut ta'at wajtinabul ma'asi. Konsisten melakukan ketaatan kepada Allah dan konsisten menjauhi larangan Allah. Ini dulu yang harus dicek. Apakah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah? Taat itu kan bisa kita cek, Pak. Dari perilaku kita keseharian. Dari sholat subuh lah misalnya, sholat subuh, sholat duhur, wajib dulu lah kita cek dulu. Puasa kita kayak gimana, tata ibadah mahdoh kita ini kan ada syarat rukunnya Pak. Itu dulu dipastikan. Oke, itu sudah pasti, saya belajar agama, saya mengakses kajian-kajian yang saya anggap bertanggung jawab, oke. Berarti kita sudah mendapatkan ilmu. Karena amal tanpa ilmu juga nggak ada maknanya. Ya kan, ini satu. Yang kedua juga, ma'asi ini harus di cross check, jangan sampai STMJ, sholat terus maksiat jalan, gitu loh. Ngajinya rajin, korupsi jalan, gitu loh. Ngajinya rajin, menggunjing jalan. Sholat malamnya rajin, tetapi status Facebooknya negatif mulu, gitu loh. Berarti ini kan paradoks, Pak, ini ketimpangan. Dia tidak sesuai, berarti di situ masih ada al-ma'asi di situ. Nah, belum lagi kita bicara hal-hal yang sederhana, pandangan kita, mata kita, telinga kita. Ini di cross check dulu. Di cross check dulu. Nah, kalau ini sudah clear, barulah kita bertanya kepada diri kita, di antara indikator suatu amalan itu diterima oleh Allah, maka dia melahirkan kebaikan bagi orang sekitar. Jadi, kalau orang sholat, tapi kemudian tidak berbuat baik kepada tetangga, berarti ada yang pincang di situ. Sholatnya tidak diterima oleh Allah semuanya. Karena Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis, ada sholat yang diterima 1/10, ada yang diterima setengah, ada yang 1/3, dan seterusnya itu. Jadi hati-hati juga kita. Bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk kemunafikan. Wakila, dan dikatakan kepada beliau, ma khusyu'un nifaq? Apa khusyuk kemunafikan? Beliau jawab, khusyul badan. Wah, kalau sholat itu luar biasa, Mas. Badannya itu, syarat rukunnya betul. Tapi di dalam kolbunya ini menyimpan ya kebusukan. Kebusukan ini bisa vertikal kepada Allah, bisa mungkin vertikal enggak, tetapi secara horizontal. Dan ini sebetulnya ancaman kita di akhir zaman dengan era digital ini, Pak.
Jadi memang kalau kita mau serius ingin berkah itu ya itu dicek dulu Pak. Oke lah tahajud kita rajin, tapi harus di cross check. Bagaimana kepada tetangganya? Ya, jangan sampai seperti dua wanita tadi yang berpuasa, yang zakat, yang sedekah, sholat malam, dikatakan oleh Nabi min ahlin nar. Nauzubillah min zalik, kan begitu persoalannya itu. Maka saya katakan, ya itu indikatornya. Jadi intinya kalau dirumuskan, ya ciri hidup yang berkah itu, ya lurus dia kepada Allah, baik dia kepada manusia. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Jadi muamalah kepada Allahnya rampung dan muamalah kepada manusianya baik. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini poin pertama. Puasa juga sama. Jangan sampai ada yang merasa jadi pahlawan di hadapan Tuhan gitu, di hadapan Allah. Ini kan kacau ini. Jadi saya sudah menegakkan syariat. Buktinya apa? Saya puasa. Tapi yang lain dia tinggalkan. Maka Islam kita ini harus syamil. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Nggak boleh kita parsial. Nggak boleh kita pragmatis. Kalau parsial yang enak-enak saja, maka nanti menyembah Allah dengan cara di tepian. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Pragmatis. Ya, ini fragmentatif. Dia pilih yang suka-suka saja, yang nggak suka dia tinggalkan. Nah, ini monggo. Saya kira teman-teman di perusahaan ini perlu merumuskan langkah-langkah konkret kita. Saya tidak tahu Anda perusahaannya di mana, karena saya sempat nggak bertanya ini posisinya di mana. Tanya saja, apa sih makna kehadiran perusahaan ini bagi masyarakat sekitar? Apakah ada edukasi? Apakah ada pemberdayaan? Apakah ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepedulian? Ini juga penting, Pak. Jadi kalau tidak ya sudah, berarti kita masih sangat personal oriented. Ya, ini tidak seperti itu yang diajarkan oleh Islam.